Asia, apa kabar? Maaf mengganggu waktu luang Bu Asia. Selamat siang juga, Bu. Saya lihat sepertinya Bu Novita agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf Bu, saya ingin mengganggu waktu luang Bu Asia. Oh, tidak apa-apa, Bu Novita. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Oh, ya, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sudah saya hadapi. Kemungkinan dari solusi itu dari Bu Asia bisa dapat membantu menggali bagaimana saya bisa mencari solusi tersebut. Begitu. Baik, kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Bu Novita harapkan? Harapan saya itu saya bisa meningkatkan semangat siswa Bu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Hmm, Oke, masalahnya apa, Bu? Coba Bu Novita ceritakan, apa yang sedang Bu Novita rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya itu yang malas mengerjakan tugas Bu. Dari satu kelas itu ada sekitar 4-5 orang yang selalu terlambat mengumpulkan tugas Bu. Baik, berarti ada 5 ya Bu ya, atau yang selalu terlambat gitu ya mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira Bu, keterlambatan mengumpulkan tugas ini di seluruh pelajaran atau hanya di satu pelajaran saja Bu? Sebenarnya sih mereka itu terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu saja Bu. Oh, hanya di eh, pelajaran tertentu saja. Kalau boleh tahu pelajaran apa itu Ibu? Di pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa ya Bu bisa seperti itu? Hanya Begini bahasa Bu, Indonesia gitu. iya, pada waktu pelajaran bahasa Indonesia di kelas, anak-anak saya kan eh, hanya yang hanya diam, ya yang mereka itu saja yang pasif Bu, yang tidak yang pasif gitu Bu, seperti itu. Oh, jadi Bu Novita melihat ketika pelajaran bahasa Indonesia itu banyak siswanya yang pasif gitu. Iya begitu Oke. Bu. Hmm, kalau Bu Novita sendiri mengajar bahasa Indonesia-nya itu seperti apa? Oke. Bagaimana cara mengajarnya? Iya, begini pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak saya suruh membuka buku pelajaran. Kemudian saya seperti biasa menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Kemudian saya ajak anak untuk tanya jawab. Seperti itu Bu kalau pas saya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Hmm, jadi Bu Novita hanya menerangkan gitu ya Bu di depan kelas dan ada sedikit tanya jawab gitu. Nah, oke, bagaimana tuh Bu respon anak-anak ketika Ibu mengajar dengan langkah-langkah seperti itu? Ya responnya sih Bu kalau saya perhatikan hanya ada satu dua anak yang merespon ketika diajak bertanya jawab Bu. Selebihnya mereka hanya pasif. Nah, di Oh, situ seperti saya sudah kesulitan melihat mereka itu apakah mereka itu paham atau tidak dengan pembelajaran yang saya berikan seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahan yang dihadapi Bu Novita. Nah, anak-anak tidak aktif saat pembelajaran ya Bu ya, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu, betul sekali Bu Asia. Kira-kira bagaimana ya Bu saya menghadapi permasalahan seperti itu? Baik. Nah, sekarang kan Bu Novita sudah tahu ya permasalahannya seperti apa. Lalu upaya apa nih yang sudah Bu Novita lakukan? Ya, mungkin setelah saya sadarin ya Bu ya, selama ini saya sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama itu saya sering mengingatkan mereka Bu, melalui grup WA pada anak-anak,
untuk, segera mungkin untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Namun hasilnya Mhm. masih tetap sama, Bu, meskipun sudah diingatkan. Gitu. Ibu sudah melakukan, apa namanya, menginfokan ya gitu ya Bu di grup WA ya, tapi tetap aja gitu hasilnya yang, apa, banyak yang tidak mengumpulkan tugas ya Bu ya. Oke, apakah Bu Novita sudah pernah melakukan refleksi Bu untuk pelajaran bahasa Indonesia mungkin? Supaya anak-anak bisa lebih termotivasi nantinya? Mmm, iya ya, Bu, ya, kenapa, saya selama mungkin penerapan metode yang pembelajaran yang saya lakukan selama ini, kurang menarik gitu ya, Bu, ya. Jadi, anak-anak menjadi tidak bersemangat, seperti itu, Bu. Oke, kalau sudah kalau Ibu sudah mengetahui ya, bahwa Ibu mungkin kurang metodenya gitu. Nah, berarti kan Ibu sudah, tahu nih solusinya seperti apa ya, Bu, ya. Ini adalah upaya yang bagus nih, Bu, langkah yang bagus buat Bu Novita. Iya, Bu, mungkin selama ini dengan metode bercerita dan tanya jawab saja menjadi kurang menarik. Terus, metode mengajar saya itu belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga ya terhadap ketepatan waktu mereka dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya. Oke, baik, Ibu. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya setelah Ibu mengetahui ya, menyadari bahwa tadi Ibu kurang mungkin metodenya gitu ya. Nah, kira-kira apa nih ke depannya yang akan Ibu lakukan? Setelah, dari sini berarti saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan, Bu. Kemudian saya akan menggunakan alternatif-alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias bila mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Begitu, Bu Asia. Oh, baik. Ya, itu langkah-langkah yang bagus sekali ya, Bu Novita. Dan saya rasa langkahnya sudah tepat dan saya setuju dengan Bu Novita. Alhamdulillah sekarang, saya menjadi lega, Bu Asia, dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, baik Bu Novita. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa nih yang akan Bu Novita lakukan ke depannya? Yang saya akan lakukan ke depannya di antaranya saya akan berusaha melaksanakan, pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan berbagai macam media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode-metode yang variasi dan untuk meningkatkan antusias siswa. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Novita. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Baik Bu Novita, mudah-mudahan hasil diskusi kita hari ini bermanfaat ya. Dan rencana yang sudah Ibu tentukan tadi dapat berjalan dengan. Iya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi hari ini. Saya izin kembali ke kelas dulu ya Bu. Silakan Bu Novita.